Yuk, siap, yuk. Ayolah. Papa. Tunggu dulu, Pak. Nah, lah ini motor sama gerbangnya ketinggalan itu piye tuh? Liburan telah tiba, waktunya berkumpul dengan keluarga, Lur. Lur, ngelihat orang-orang pada liburan, rasanya sedikit cekit-cekit. Soalnya aku dan Brojo masih harus kerja iki. Tapi gak popo, Lur. Mumpung aku lagi kerja di tempat tamasya, meskipun judulnya tetap kerja, aku bisa ikut liburan tipis-tipis. Lokasinya ada di Ciasihan, Kabupaten Bogor. Jaraknya gak jauh-jauh amat dari ibu kota Jakarta. Kurang dari 2 jam perjalanan menggunakan mobil. Oh iya, Lur, iki tugas pertamaku hari ini. Siapin peralatan keselamatan di wahana bermain Coaster Forest. Lengkap dengan helm, penutup tumit, dan siku. Apa lap iki? Iya, ini nyapu ngapain bawa lap? Aku nyapu dhisik ya. Iya. Nanti sama aja tolong cekin alat posternya ya, takutnya ada tamu. Ya, Pak. Nah, sebelum pengunjung datang, aku dan Brojo harus ngecek kelayakan wahana permainan iki, Lur. Terserah, Jok. Ayolah, wis aman iki. Saleta jalur. Yo. Rem jadi fokus utama karena fungsinya vital banget, Lur. Apalagi permainan ini dikendarai langsung oleh pengunjung, jadi gak boleh ada celah sedikit pun soal keamanan. Nggak kebalik nih, Jok, remnya, Jok. Ora, wis bener itu. Ini mundur, berhenti, maju, masih jalan, Jok. Jok, perkatnya dicek sekalian, Jok, ya. Kalau perkatnya yang ada yang aus, diganti aja. Oke. Sepertinya semua wis aman terkendali, Lur. Tapi pengunjung belum datang. Aku dan Brojo mau test drive dulu ah. Kalau udah, siap-siap untuk test drive aja. Yo. Wis mari. Terus aman ya? Udah. Gak lupa memakai perlengkapan keselamatan, mulai dari helm, penutup siku, dan tumit. Mengantisipasi jika terjadi benturan atau gesekan. Brojo. Yuk, siap, yuk. Kiri terus, tambah momentum. Seru, Lur. Kabarnya, wahana permainan ini terinspirasi oleh becak lawu, meluncur dengan memanfaatkan gaya gravitasi tanpa mesin. Bedanya, yang satu ini sudah disiapkan jalur sepanjang 500 meter, layaknya mainan mobil Tamiya. Permainan ini aman banget, Lur. Semua kontrol dilakukan sendiri oleh pengemudi. Kalau mau ngerem, tinggal tarik tuas yang ada di depan badan. Makanya hanya orang dewasa yang boleh mengemudi. Tambah kecepatan. Rem. Cobain, Lur. Tak garansi kalau permainan ini seru, Pol. Remnya oke ya, aman. Sebalnya oke tah? Jalur juga oke, Jo. Yuk, beresin tuh. Di tempat kerjaku ini gak cuma ada wahana coaster aja, Lur. Sabar toh Merino. Anak-anak akan dimanjakan dengan pengalaman seru, berinteraksi langsung bersama hewan. Sebelum domba marinonya ketemu bocil, Brojo harus kasih makanan potongan wortelnya dulu.
biar si lucu-lucu ini lebih jinak. Lagi. Wes, kayak gitu cepet gemuk kamu nanti. Kalau aku masih harus memandikan merinonya, ben wangi. Samponya khusus lur, pakai sampo anak-anak biar bulunya tetap halus dan lembut. Dul, iki anduk iki. Iya, Jo. Aduh, ya enak banget tadi wedhus ya. Didusi terus Meskipun kadang ngeselin, tapi Brojo apik banget ya lur. Bawain perabotku yang ketinggalan. Performanya itu harus kita jaga toh, yo. Weh, gampang didusi. enggak sih. Enggak usah wes. Tatus dhewe wae. Enggak panen apa ndul ngarepe kuwi. Lho yo ben ganteng toh, Jo. Wedhusnya atus bapak ganteng kaya ngono iki. Ora pengen ndul. Kita iki mau tak bilas kok iso ono sabune, Jo yo. Kok busane gak habis-habis iki piye toh? Perasaan tadi wis tak bilas bersih yo. Bersih. Paling. Loh. Kok berbusa meneh yo? Apa sih dulu? Ya itu belum dibilas tadi tuh lupa mungkin. Apa salah sabun yo? Apa tuh mikir apa tuh ora fokus mungkin awakmu nyambut gawene iki. Katanya mau wis tak bilas sih, Jo. Hah? Kowe ta, Jo? Piye? Wah, pantesan kok ketemu kok mundak. Oh, Brojo ya, mah. Geti wae lah. Lah, kayak wong sugih wae lagi. Kapan kerja? Lah kan aku sudah selesai pekerjaanku. Ya aku menikmati istirahat ya. Jo. Ngasuh dulu lur. Meskipun kerjaanku ini menyenangkan, tapi capeknya tetap terasa. Nek kita hitung tentang Jo. Loh, kalian di sini. Oh. Mbak Ibu. Iya, kami lagi istirahat. Oh, Jam istirahat. Bawa ginian. iya ini tadi udah pesan, tapi nggak jadi. Daripada mubazir, udah kalian makan aja nih. Loh. Serius ini, Bu? Iya. Tapi kan ini Mbak, aku nggak kuat bayar, Bu. Gak Ini apa-apa, udah free kok, makan aja. free? Iya. Gratis? Iya. mantep. Udah kalian makan aja, aku tinggal dulu ya. Udah makan sini Makasih. aja Gak sekalian, apa-apa, Ibu. aku udah makan tadi. Kalian makan aja. Aku Makasih. duluan ya. Makasih. Ya. Sama-sama. Makasih, Mbak Ibu ya. Banyak ya. Jo, beneran. Kalau kita nggak hitung-hitung, rezeki nggak kemana tau? Iya, bener. Wes ayo loh. Lah loh. Kayaknya tuh lucu. Rezeki banget lur, dapat makanan gratis. Gak main-main. Iki salah satu menu yang jadi andalan tempat kerjaku iki. Mantap tuh. Enak banget. Oh iya, di tempatku kerja iki pemandangannya gak kalah menarik. Karena kami selalu merawat kebun-kebun bunganya dengan sabar. Salah satunya kebun bunga sedap malam iki lur. Jo, Apa Nur? indah banget ya Jo, setiap malam. Nek ojone nek mekrok gitu aja. Iya, iya, apik banget pemandangannya jadi bagus ya. Oh. Loh, aku mau pengen toh. Ini bukan setiap malam. Iya. Tenang. Wis nanti tak mintain nama ini yang penanggung jawab Boleh. taman. Boleh. Kudu gitu loh, Jo. Langsung tak potong yo lur. Sesuai namanya, disebut sedap malam karena bunga ini mengeluarkan aroma yang sangat harum atau sedap saat malam hari. Kalau siang, tampilannya gak kalah bikin ayem. Jo, Brojo. Ya udah. Aku tadi udah ketemu penanggung jawab tamannya. Nah, terus? Aku udah minta bunga sedap malam nih. Nah. Dah. Ini buat kamu. Lah dulu kan kok dipotong ini piye tanamku? Loh, tadi kamu katanya pengen bunga sedap malam. Iya, maksudku tuh bunga sedap malam mau tak bawa pulang tak tanam di rumah. Lah ini kan piye? Walah, uripnya? Jo. Kamu pengen nanem tadi. Lah terus menurutmu piye? Tak kira tuh mau dimasak, Jo. Ini bunga sedap malam ini khasiatnya banyak. Bisa dimasak? Bah,
Jo. Oh jangan kampungan banget toh, Jo. Nih, bunga sedap malam nih, kandungan vitamin C-nya tinggi, Jo. Tenanan lho. Oh, bisa dongkrak daya tahan tubuh, Jo. Gak gampang capek. Terus antibakteri, antivirusnya juga banyak. Seratnya juga tinggi. Enggak bisa tanam. Yuk. Kita masalahnya. Untuk bahan masak, selain bunga sedap malam, aku juga udah siapin ikan pindang, 3 jenis cabai, bawang merah dan putih, serta jahe dan kunyit. Gak lupa, santannya juga, Lur. Jo, kamu petikin bunga sedap malam yo. Pisahkan dari tangkainya. Bagian putik atau tengah bunganya dibuang juga, Jo. Kalau ngolahnya agak pinter, rasanya pahit banget. Lur, Brojo juga membantuku buat motong cabai keriting. Sengaja gak ikutan diulek supaya ada sensasi pedasnya di gigitan tertentu. Pindang ikannya jangan lupa dipotong-potong juga yo, Jo. Jangan terlalu kecil biar teksturnya gak hancur saat dimasak. Dul, Ya, Jo. wis dadi ki. Tak potong-potong, dirajang-rajang, kembangnya ya wis tak pitili. Bumbune piye? Yo iki wis rampung. Cocok. Wes lano. Awakmu sama saya. Iya, ngerti awakmu kayak masak. Bisa. Ning gentenan. Karo wangi lukun iki. Setelah minyaknya panas, bumbunya baru tak tumis untuk mencegah bumbu menyerap minyak berlebihan. Kalau wis wangi, selanjutnya masukkan potongan cabai keriting. Lanjut, masukkan bunga sedap malam dan santannya yo. Kalau wis bergolak, pindang tongkolnya dimasak sebentar aja yo. Soalnya ikan iki wis direbus alias wis matang. Walah, tampilannya menggoda banget ya, Lur. Jangan dibiarkan lama-lama. Langsung disantap wae iki. Ayo Mbak Ibu dimakan. Jo. Ayo. Aku juga ngajakin Mbak Ibu untuk cobain masakanku dan Brojo, Lur. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah pindang tongkolnya. Jos gandos, Lur. Ayo lah. Papa. Tunggu dulu, Pak. Nah, lah ini motor sama gerobaknya ketinggalan iki piye tuh? Lur, seneng aku kalau lihat si Brojo kayaknya selalu semangat. Baru aja hujan reda, malah udah narik gerobak. Mau kemana sih Jojo? Cak, mau kemana hujan-hujan kayak gini? Aku mau ke sana cari bahan makanan. Ampun lah, kok nggak di rumah aja nih, habis hujan kayak gini licin loh itu. Gak apa-apa. Kamu mau kemana? Aku mau kerja ini, mau panen kelapa. Sana. Iya. Oh ya udah. Ayo fokus, jangan ngobrol aja. Ojo kayak aku diomelin terus sama juragan karena sering telat. Ya wes, nanti kalau mau masak-masak, tak bantuin ya, habis aku kerja ya. Boleh? Ya wes. Hati-hati aja. Ya, hati-hati lu Nyu. Ladalah Jo, baru segitu aja wis kecapean toh. Yo, ngapain? Pak, aduh, saya mau ke kebun Pak, mau panen. Bareng saya aja. Bapak mau masak kelapa juga? Iya, Boleh saya bareng nih? bareng aja. Ya wes lah Pak. Ayo Pak. Mau saya Ayo. bantuin? Ayo lah. Ayo. Bareng aja.
Pak. Tunggu dulu, Pak. Kan kita mau ke kebun, Pak. Oh iya. Mau panen. Kita bawa alat-alat. Nah, lah ini motor sama gerobaknya ketinggalan iki piye tuh? Ada bocah iki. Ya wis lah, sing penting ora telat sampai kebun. Wis. Siap yo. Yuk. Wis, saya, Pak. Aduh, angel iki, Pak. Yo, saya. Nah. Sip. Yo. Bismillah. Gas. Nah, terus, Pak. terus. Mantap ini, terus. Lanjut, Pak. Terus. Di pertigaan situ, Pak. Terus. Oke. Pak. Terus mulai panen ini, Pak? Ya, mulai siap. Oh iyalah kalau gitu. Kapan parkir di mana? Sini aja. Ya wes. Oke. Yuk. Lur, hari ini Brojo dapat jatah kerja bantu-bantu panen di kebun kelapa. Tapi nggak boleh asal petik yo. Sekilas memang kayak pohon kelapa biasa, tapi buah yang dihasilkan harganya bisa berkali-kali lipat dari kelapa biasa, Lur. Jadi, Lur, kebun ini tuh kebun penghasil kelapa kopior dari kultur jaringan terbesar pertama di dunia. Lokasinya ada di daerah Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Awas Jo, ojo salah petik loh. Jo, ini udah bagus Mas Jo, udah siap panen. Oh iya, ada suaranya ya, Pak. Ya. Lur, jadi sebelum dipanen itu kita harus tes dulu. Suara kropiok-kropiok seperti air menjadi penanda daging kelapanya sudah lepas dari batoknya. Ada suara. Siap. Nah, Itu artinya ini jelas kelapa kopior asli, Lur. dengar nggak Lur suaranya, Lur? Mantap. Nah, kan? Guys, apa? Yuk, Yang ini ya. silakan, Masukin deh, Pak. Belum dulu. Apa, Pak? Iya, nomorin dulu. Tiap Oh. pohon kan harus dinomorin. Oh iya, ini pohon yang kedua, Pak. Oh, iya. Ya, Iya. sok yang mana? Nomor berapa, Ki? P2. Oh, pohon 2 gitu. Ya. Setiap butir. Iya, Nah kan, jangan asal bawa-bawa aja. Emang harus kayak gitu. iya semuanya. P2. Ternyata mesti nomori dulu. Emang buat apa sih? Lur, aku baru tahu ternyata ini setiap butir kelapa ini dikasih nomor sesuai dengan pohonnya ini sebelah mana untuk menandai. Jadi nggak bisa aku, Lur, kalau haus di sini tiba-tiba buka aku minum nggak boleh, nanti akan kehitung soalnya. Dimpet ya, Lur ya. Apalagi katanya kebun kopior di sini luasnya sampai 25 hektar, Lur. Kira-kira bisa ada sekitar 8.000 butir kopior yang dipanen tiap minggunya. Ini, Pak. Wih, Nomorin lagi nih. mantep tenan iki. Nah, iki, Lur, kayak gini nih dikasih nomor ini P17, artinya pohon blok 17 gitu. Blok P nomor 17. Oh, blok P nomor 17. Biar terdata komplit, nggak ada yang hilang ya, Pak ya. Iya. Selain untuk mengetahui kualitasnya juga ya, Pak. Iya. Mantap. Kita tinggal ya, Pak ya. Iya, ya. Makasih. Sama-sama, Pak. Mang, taruh di mana, Mang? Sini boleh? Sini ya. Ya, gitu aja. Langsung turunkan apa gimana nih? Turunkan langsung. Oke. Punten. Nah nih, Mang. Sekarang ini yang diangkut ya. Ini nggak usah dibawa. Lah, ini kenapa? Ini nggak masuk seleksi. Oh, terus piye? Nggak dijual? Iya, betul. Oh, kalau gitu aku minta boleh, Mang? Boleh, Mas. Ya, Mas, kalau gitu tuh numpang belah di sini ya, ngupas kulitnya ini loh. Oke, siap, Ya. Mas. Ayo. Yuk. Kelapa yang tidak lolos sortir biasanya punya ukuran batok kelapa yang terlalu kecil, Lur. Ini ya. Jadi memang tidak bisa dijual ke konsumen secara utuh. Tapi
Tapi masih bisa juga dimanfaatkan kok. Misal untuk campuran minuman atau olahan makanan lain. Nah, yo ngono, bantu kupas dulu Jo. Lur, dengan alat bantu kupas kulit kelapa ini, dalam 2-3 kali putaran aja, kelapa dapat terkupas dan menyisakan batok kelapa. Kok koyone gampang? Bener ora Jo? Nih. 5 lah. 5? Boleh. Wah, terima kasih lah ya. Nah, tinggal Bang ya. Boleh. Mas, bentar. Apa? Sarung tangannya. Oh iya. Wah. Hah, hampir aja aku mau kelupaan nih, Bang. Sip. Makasih Bang ya. Sama-sama. Selamat pulang. Bisa aja kamu Jo, bawain teh Ica, kopior utuh segar untuk dimasak bareng. Kayaknya sih ini mau bikin bola-bola ubi isi kopior lur. Tuh, semua bahannya wis siap kabeh. Pertama-tama bantu buka kopiornya dulu aja ya Jo. Cak, tadi ini aku minta loh di tempat pabrik tadi tuh kasih gratis. Iya. Tapi kita cuma dipakai kan dagingnya. Iya. Airnya tak minum boleh ya? Kasih loh. Emang kuat minum sampai ini Kuat lah. dihabisin. Lihat lur, tekstur kopiornya ambiar tapi menggoda tenan yo. Oh iya lur, kelapa kopior ini gak cuma menang di rasa gurih dan tekstur yang lembut kayak jelly. Di balik kelainan genetiknya ini tersimpan khasiat yang jos gandos buat tubuh manusia. Menurut para ahli, daging kopior ini punya kandungan galaktomanan yang tinggi banget. Gampangnya gini lur, zat itu ampuh banget buat ningkatin sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau rajin konsumsi ini, badan jadi gak gampang tumbang kena penyakit, apalagi virus-virus nakal. Kopior udah diambil dagingnya. Sekarang teh Ica halusin dulu ubi yang sudah direbus yo. Setelah halus, tinggal tambahkan gula pasir. Lalu ada tepung tapioka dan maizena untuk merekatkan tekstur ubinya. Gimana, Cak? Jo, nanti kamu ini ya, tolong masukin tepung sama gula ya. Oh iya. Berarti aku bikin yang kuning ya. Iya, bantuin aku. Berapa sendok? 1 sendok ya? 1 sendok 2 aja, Jo. Oke. Lanjut, Brojo campurkan semua bahannya tadi biar bola-bola ubinya makin enak. Cak, lah itu sampai penuh gitu piringnya. Iya, ini kekecilan. Bawa pakai ini aja nih, baskom nih. Ya, Kasih, Jo. sama-sama. Nah kan, jadi lebih gampang dan juga hasilnya jadi lebih banyak. Sekarang tinggal bentuk bola-bola ubinya dari adonan ubinya langsung. Biar makin cantik, kedua warna adonan ubi bakal dibentuk dan disatukan. Jangan lupa lur, dikasih isian daging kopior dan juga potongan keju mozzarella. Bikin yang banyak yo, biar cepet kenyang. Jo, aku mau goreng dulu. Oh iya. Kamu lanjutin ya. Iya, iya. Saya titip satu ini. Boleh. Oke. Tahap terakhir nih lur, bola-bola ubinya tinggal digoreng pakai api kecil aja biar matangnya sampai ke dalam-dalamnya yo. Nah, kalau warnanya sudah mulai berubah, tanda bola-bola ubinya sudah matang. Wih, ini dia bola-bola ubi kopiornya sudah jadi lur. Gak sabar pengen ikut rasain lur. Teksturnya renyah di luar, lembut di dalam. Apalagi ada tambahan isian keju mozzarella. Rasa ubi yang manis dipadukan isian kopior dan keju yang gurih langsung menyatu di mulut. Ini sih bisa nggak berhenti ngunyah ya Jo.
Cak, jangan lupa minumnya air kelapa kopiornya. Selain buat imun, kopior ini juga kaya antioksidan dan asam laurat. Ini racikan alami yang pas banget buat ngelawan radikal bebas, alias bikin kita awet muda dan kulit tetap seger. Seratnya juga bagus lur. Dijamin pencernaan lancar jaya, gak pakai macet. Jadi makan kopior itu ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Lidah dimanja, perut kenyang, badan pun jadi sehat. Jos gandos lur. Wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di seputaran Teluk Palu, memang didiami oleh hampir sebagian besar masyarakat asli di daerah ini yang dikenal sebagai suku Kaili. Suku Kaili ini memiliki sekitar 30 rumpun yang terbagi berdasarkan wilayah persebaran, seperti Kaili Ledo di wilayah Palu, Kaili Tara di seputaran Parigi, Kaili Daa di kaki Gunung Kawalise, dan masih banyak lagi rumpun suku ini. Layaknya suatu masyarakat adat, tentunya Kaili memiliki keragaman budaya yang lekat dalam keseharian. Dul, ini kamu angkat dulu ya. Oh, ya Bu. Salah satu yang menarik dari masyarakat adat ini yaitu sajian masakan atau makanan. Di daerah Jalan Tembang, Pulau Barat, terdapat sebuah warung makan yang menyediakan beragam masakan tradisional dari suku asli Sulawesi Tengah ini. Meski khusus menyajikan masakan khas suku Kaili, namun di tempat makanan yang sudah beroperasi sekitar 12 tahun silam ini, hampir setiap harinya ramai dikunjungi tidak hanya warga Palu atau masyarakat Kaili. Menu yang cukup digemari di sini adalah sayur buah kelor. Selain cita rasanya yang khas, salah satu yang menjadi ciri resep olahan masakan di tempat ini adalah penggunaan bahannya yang masih segar serta prosesnya yang berkelanjutan. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya, pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang atau di daerah gersang dengan curah hujan yang cukup rendah. Tanaman perdu ini akan bertahan hidup dengan merotokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang tengah aku panen untuk dijadikan olahan masakan khas masyarakat Kaili ini. Untuk dijadikan olahan masakan, biasanya digunakan buah kelor yang masih muda. Selain teksturnya masih cenderung lunak, cita rasa buah kelor muda ini tidaklah terlalu pahit bila dibandingkan dengan buah kelor yang sudah tua. Penggunaan buah kelor sebagai bahan makanan atau masakan sebenarnya sudah dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia seperti di daerah Banyuwangi, Sumbawa, dan juga wilayah Sulawesi Tengah ini. Sebagai bahan masakan atau olahan makanan, buah kelor harus dikupas atau diserut bagian lapisan luarnya. Selain agar tidak terlalu pahit ketika diolah, fungsi proses kupas kulit ini juga supaya buah kelor cepat matang ketika dimasak. Bagi masyarakat Kaili, buah kelor biasa diolah bersama dengan beberapa bahan tambahan seperti jagung, jantung pisang, dan juga buah mangga sebagai pelengkapnya. Semua bahan ini nantinya diolah bersama layaknya resep olahan sayur asam atau sayur bening yang biasa kita jumpai di wilayah Pulau Jawa. Sementara aku menyiapkan buah kelor, Ibu Hidayah membantu menyiapkan buah mangga golek yang masih muda. Bagian buah mangga yang digunakan bukanlah daging buahnya, melainkan bagian biji yang nantinya akan menjadi kunci cita rasa pada olahan masakan tradisional ini.
Meski kelor dikenal sebagai tanaman berkhasiat sejati, di mana pada hampir semua bagian tumbuhan ini, mulai dari daun, buah, batang, dan akarnya, syarat nilai. Namun, kelor juga mengandung zat alkaloid. Karenanya, sebelum diolah bersama bahan lainnya, buah kelor harus direbus terlebih dahulu agar zat beracunnya berkurang. Proses pembuatan sayur buah kelor khas masyarakat Kaili ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah karena cukup minim bumbu. Semua bahan seperti ikan rono, garam, cabai, dan biji buah mangga golek yang merupakan bumbu kunci ini hanya tinggal dimasak di dalam kuali bersama dengan bahan tambahan yaitu jantung pisang. Masakan sayur buah kelor ini biasanya disajikan selagi hangat bersama dengan nasi jagung. Sebagai sajian menu makan siang, sayur bobor kelentang dengan nasi jagung ini seolah merupakan perpaduan olahan makanan yang lengkap karena kaya akan gizi dan nutrisi yang baik bila dikonsumsi.